Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian melihat video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini Poppy akan masih membahas tentang AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kita masih membahas tentang seri bencana, dan kali ini kita akan membahas tentang kekeringan. Ya, sebelum kita mulai video ini, kita disclaimer terlebih dahulu. Materi dalam video ini diambil dari video-video YouTube berbahasa Inggris, serta sumber lain dari Google. Link video YouTube disertakan dalam materi, dan materi ini bukan milik saya. Saya hanya merangkum dan menerjemahkan video-video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Video rangkuman dan terjemahan ini dibuat bukan untuk kepentingan komersial, namun hanya untuk edukasi semata, dan diharapkan kebijaksanaan dan pengertian pemirsa dan pembuat konten asli. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita mulai dari pengertian kekeringan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekeringan adalah peristiwa alam berupa penyimpangan iklim yang sifatnya sewaktu-waktu yang terjadi apabila curah hujan berada di bawah normal. Dan kekeringan itu sendiri bisa terjadi di permukaan tanah maupun di bawah tanah. Kekeringan bisa menjadi bencana jika mulai mempengaruhi hasil panen serta kehidupan manusia dan hewan. Oke, jadi kekeringan itu bisa menyebabkan apa saja nih? Jadi kekeringan itu bisa menyebabkan misalnya gagal panen, kemudian erosi, kemudian kekurangan persediaan air. Selain itu, kekeringan bisa menyebabkan kebakaran hutan itu menyebar. Kemudian karena tadi ada gagal panen, maka harga sayur dan buah itu bisa naik. Kemudian mengeringnya juga sungai dan danau. Mungkin terjadi gelombang panas, jalanan bisa menjadi retak dan juga menegangnya jaringan kabel listrik. Nah, kekeringan itu juga bisa menyebabkan kelaparan pada negara yang miskin ya, yang hidup mereka itu bergantung pada pertanian dan juga peternakan, tanpa sumber lain yang bisa mereka andalkan. Dan selain itu, tanpa sumber air yang bersih, penyakit menular mematikan menyebar dengan cepat, sehingga kekeringan itu bisa membunuh banyak orang, terutama di negara-negara yang miskin. Apa saja penyebab kekeringan? Biasanya kekeringan disebabkan yang pertama oleh meningkatnya populasi penduduk. Karena semakin banyak orang, maka kebutuhan air pun akan semakin meningkat. Yang berikutnya adalah penggunaan air berlebihan oleh industri dan juga pertanian dalam skala yang besar. Dan yang ketiga adalah kurangnya curah hujan. So, bagaimana cara kita bertahan dari kekeringan? Caranya adalah dengan menghemat air. Karena itu kita akan bahas tips menghemat air. Jadi yang pertama adalah jika kalian punya mesin cuci pakaian atau mesin cuci piring, silahkan diisi dulu dengan air sampai penuh sebelum kalian menyalakannya. Berikutnya, cucilah sayur dan buah di dalam baskom berisi air dan bukan dengan air mengalir. Oke, tips hemat air berikutnya adalah jangan biarkan air mengalir saat kamu mencuci muka dan menggosok gigi. Jadi matikan aliran airnya lalu nyalakan lagi saat kamu membutuhkannya. Next, dalam hal mandi kamu juga bisa pakai shower dengan aliran air yang kecil, atau jika kamu pakai bathtub ya atau ember gitu buat mandi ya, isilah hanya setengahnya saja dengan air. Tips hemat air berikutnya adalah pergunakan kembali air yang masih bisa kamu pakai. Misalnya, memakai air bekas mencuci buah-buahan untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Tips hemat air berikutnya adalah menemukan cara pengairan pertanian yang lebih hemat. Selain itu, kita perlu mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer bumi. Tahukah kamu bahwa mobil, hewan ternak, pabrik, penebangan hutan itu berkontribusi dalam peningkatan suhu bumi atau yang sering kita sebut dengan global warming. Nah, global warming ini mengubah pola iklim dunia sehingga bisa terjadi cuaca ekstrim, terlalu panas atau mungkin terlalu dingin. Nah, itu tadi sekilas tentang kekeringan dan bagaimana cara kita mencegahnya, yaitu dengan menghemat air. Jadi mulai sekarang kita harus bijaksana ya di dalam memakai air. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa saksikan terus di Poppy Pojok Psikologi. Sampai jumpa.